Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Hindarti, mahasiswa Universitas Trilogi dengan nomor induk mahasiswa 2010-2011 dengan program studi akuntansi. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Menurut saya, pemimpin dalam negeri yang memiliki peran andil dalam masa pandemi yaitu Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi. Di masa pandemi COVID-19 ini, bidang pendidikan mengalami perubahan tatanan kehidupan, sehingga beliau mengeluarkan kebijakan dan inovasi agar siswa tetap bisa menuntut ilmu. Kebijakan yang beliau buat ialah melakukan pembelajaran jarak jauh, melakukan webinar masa pandemi, menetapkan kurikulum darurat, dan relaksasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah sebesar 12,1 triliun, seperti bantuan data internet selama pembelajaran daring dan meminjamkan sarana belajar seperti laptop bagi siswa yang membutuhkan. Semua kebijakan ini dirancang untuk membantu tenaga pendidik agar mampu melanjutkan pembelajaran untuk anak Indonesia dengan aman, karena pendidikan adalah aspek yang sangat penting demi keberlangsungan hidup manusia. Dan pemimpin dari luar negeri yang mempunyai kebijakan, inovasi, atau tindakan yang baik, yaitu Angela Merkel selaku kanselir atau politikus Jerman. Kebijakan yang beliau buat ialah memperketat aturan pembatasan guna mengekang penyebaran virus corona dengan memberlakukannya rem darurat atau lockdown, serta melakukan pembatasan kontak dan aturan jam malam untuk melawan infeksi virus corona seperti pembatasan untuk keluar, pembatasan kontak lebih lanjut, dan penggunaan masker lebih lanjut. Serta Merkel juga membuat tempat perawatan pasien virus corona paling intensif di Eropa dan juga melakukan pengawasan untuk program pengujian virus corona yang dilakukan setiap minggu sebanyak 350.000 tes. Upaya ini berhasil mendeteksi virus lebih awal sehingga isolasi dan perawatan pasien menjadi efektif. Kebijakan yang saya lakukan ketika saya menjadi seorang pemimpin perusahaan di bidang perhotelan, kedai kopi atau kuliner, dan retail pakaian, saya akan memberlakukannya shifting dan pengurangan jam kerja pada karyawan, serta sistem penggajian sesuai dengan jam kerja yang disebabkan karena penurunan omset di saat pandemi agar tidak terjadinya pemecatan pada karyawan. Kemudian, dalam sektor perhotelan, upaya yang saya lakukan dalam keberlangsungan hotel selama pandemi yaitu menawarkan paket staycation, memberikan potongan harga atau diskon, melakukan promosi melalui media sosial, dan menawarkan paket work from hotel untuk orang yang melakukan work from home dengan fasilitas yang lengkap, pelayanan yang baik, serta dengan harga yang menarik yang tujuannya untuk mengurangi rasa bosan dan jenuh. Kemudian, dalam sektor kedai kopi dan kuliner, upaya atau strategi yang saya lakukan yaitu memberlakukan pengecekan suhu dan social distancing, mengharuskan pegawai yang bertugas menjaga kebersihan serta selalu memakai masker, kacamata pelindung, dan penutup kepala untuk menjaga makanan dan minuman tetap steril atau bersih. Lalu melakukan penjualan online dengan membuka toko online di e-commerce seperti Gojek, Grab, atau Shopee. Kemudian melakukan promosi di media sosial dan mengadakan diskon agar konsumen tertarik. Kemudian upaya dan strategi pada sektor retail pakaian
yang akan saya lakukan yaitu memaksimalkan sosial media dan teknologi dengan melakukan pemasaran melalui media sosial, menjangkau pembeli melalui aplikasi yang bisa menghadirkan pengalaman berbelanja baru kepada konsumen dalam himbauan social distancing pemerintah. Dan yang terakhir yaitu kebijakan yang saya lakukan yaitu saya akan membatasi jumlah pengunjung sebanyak 50% dari kapasitas. Setelah menjadi seorang mahasiswa, saya merasa pemikiran dan logika saya menjadi lebih luas dan kritis. Namun, tidak mudah menjadi mahasiswa baru di masa pandemi. Kegiatan perkuliahan harus dilakukan secara online dan dengan keterbatasan bahan literatur yang harus saya cari secara mandiri. Namun, itu bukan alasan untuk menjadi pasrah dan tidak melakukan apa-apa. Berkat mata kuliah kepemimpinan, saya belajar untuk menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan lebih bertanggung jawab atas kewajiban saya. Kemudian untuk mengerjakan tugas dan diskusi kelompok, saya memanfaatkan teknologi internet yang ada dan platform meeting online seperti Zoom untuk berdiskusi dengan anggota kelompok. Menurut saya, diskusi online cukup efisien karena dapat dilakukan di rumah masing-masing dan mengurangi resiko COVID. Namun kendalanya yaitu jaringan internet yang terkadang buruk sehingga menghambat dalam penyelesaian tugas. Dalam menghadapi new normal, para karyawan, dosen, dan mahasiswa harus mempersiapkan perlengkapan pribadi seperti alat makan, alat sholat, dan harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan mencuci tangan, serta tetap menggunakan masker dimanapun kalian berada. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semua yang saya sampaikan dalam video ini adalah pendapat dari diri saya sendiri. Jika ada yang berbeda pendapat dengan saya, bisa disampaikan di dalam komentar. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.